Halo semuanya, kita lanjutkan materi untuk peluncuran iklan. Tadi kita sudah selesaikan bagian campaign, kini kita akan masuk ke bagian ad set. Bagian ad set ini lumayan detail, kita harus mengeditnya, dan terutama Anda harus sudah mendapatkan gambaran audiens apa yang ingin Anda targetkan beriklan. Untuk ad segment, kalau tadi campaign, itu kita tentukan objektifnya dulu, baru kita mengisi nama campaign. Kalau di ad set, kita harus menentukan nama ad setnya dulu. Nah, untuk jadi panduan, cara menentukan nama ad set adalah Anda menuliskan nama audience, lalu lanjutkan dengan nama placement, lalu lanjutkan dengan nama audience placement, lalu tanggal. Jadi audiensnya Anda beri aja kayak gambaran garis besar, audiensnya seperti apa, placementnya di mana, tanggal di mana. Misal, saya tadi WhatsApp saya ingin menargetkan ke audiens yang digital marketing. Maka saya tulis aja misalnya ya, digital marketing. Jadi Anda bisa pakai kode sendiri, social media marketing. Digital marketing, social media marketing. Lalu placementnya adalah iklan story, misalnya story. Atau Anda mau memang dua-duanya, ya udah berarti story dan feed. Tulis aja story dan feed. Target peluncuran 8 April 2020. Anda atur seperti ini. Biasanya saya pakai kode, jadi bukan digital marketing, social media marketing. Tapi saya tuliskan di sini adalah DM lalu SMM. Cuman kalau kode seperti ini saya dan tim sudah hafal. Kalau Anda nggak hafal, lebih baik jangan menggunakan kode sama sekali. Kalau nggak Anda bingung, lebih baik nama adsetnya panjang. Anda bisa melakukannya tanpa spasi juga bisa. Misalnya digital marketing, lalu sosial media marketing. Jadi tanpa spasi, yang penting semua huruf yang awal sebuah kata Anda buat kapital atau besar, biar mudah dibaca ya. Digital marketing, sosial media marketing. Nah, kalau Anda turun ke bawah, kebetulan ini untuk story. Nah, Anda bisa menggunakan save audience kalau Anda sudah memiliki audiens yang sudah disimpan. Misalnya ini macam-macam. Kalau ternyata audiens yang Anda simpan di dalam Facebook Audience Insight tidak ada di sini, tidak usah berkecil hati. Karena biasanya begitu, memang yang kita simpan di Facebook Audience Insight seringkali tidak keluar ketika beriklan. Saya juga bingung. Kelihatannya Facebook Audience Insight itu cuma untuk memberikan kita referensi. Maka Anda pilih Create Audience, pilih aja di sini. Untuk custom audience, Anda isikan kalau Anda memang sudah punya custom audience yang Anda buat sebelumnya, yaitu baik yang dibangun dengan customer list ataupun dibangun dari interaksi Instagram dan Facebook. Anda pasti ada di sini, misalnya nih, FB page. Nah, Anda tinggal pilih CA, customer audience tanggal berapa, saya pernah buat customer list. Kalau tidak ada, tidak usah diisi. Nah, berarti Anda ingin membuat core audience, atau Anda akan membuat audience yang nantinya akan disimpan di save audience. Berarti Anda pilih di sini, Indonesia, atau Anda bisnis lokal, Anda berarti bisa pilih Bekasi. Ya, salah satu klien kita adalah toko bangunan di Bekasi, misalnya. Lalu Anda pilih dia Bekasi yang di Jawa Barat. Ya, pastikan Anda pilih lokasi yang memang sesuai dengan target iklan Anda. Di sini, Anda bisa pilih radiusnya, berapa mil. 10-25 mil. 1 mil itu sekitar 1,5 kilo. Saya bisa kecilkan 15 mil, misalnya begitu. Ya, atau Anda pilih Indonesia. Jadi di sini Anda klik, Anda ingin include, Anda tambah lagi tambah lagi Surabaya, misal Surabaya. Oke, Surabaya. Jadi Bekasi dan Surabaya, dua kota sekaligus. Masing-masing radiusnya saya atur di 15 mil. 15 mil itu berarti sekitar 20 kilo. Ya lumayan ya, tidak. Ya lumayan besar juga sih. Lalu usianya atur, silakan Anda edit. Gender Anda atur, perempuan, pria. Usia sesuai dengan hasil digital marketing framework Anda, target audience Anda berapa. Nah, di sini detail targeting ini yang sangat penting. Misal saya ingin untuk orang-orang yang digital marketing. Oke, saya pilih dulu interestnya. Ya, yang udah saya tahu itu digital marketing sama orang-orang yang tertarik dengan sosial media marketing. Oke, nah ini
sosial media marketing itu job title bagus, berarti memang orang-orang yang bekerja di bidang sosial media marketing dan digital media. 2.700.000. Ini udah bagus. Saya selalu pakai aturan kalau untuk core audience 1 juta lah paling sedikit. Kalaupun Anda bisa harus turun lagi karena interest Anda memang sedikit, Anda tambahkan interestnya, tapi interest yang memang berkaitan dengan Anda. Baiknya bagaimana nih coach biar bagus? Nah, kalau dari saya saran saya gitu, kalau ada di angka 200.000, 300.000, Anda pakai dulu. Nggak apa-apa, kita pakai dulu, karena core audience ya. Tapi kalau nanti sudah custom audience, berarti kan dia sudah engage dengan konten kita yang F1. Berarti dia udah bagus. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Saya selalu sarankan 1 juta, 2 juta. Bahkan lebih dari itu bagus juga. Ya, oke. Sekarang setelah Anda isi minimal 2 interest dulu, Anda klik suggestion. Sekali lagi ya, Anda pilih dulu 2 interest. Jadi, kalau 2 interest ternyata masih kecil, nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Anda pilih suggestion. Oke? Perhatikan. Di suggestion, Anda akan lihat begitu banyak. Saya juga baru tahu, ternyata ada social media strategis, itu job title. Saya baru tahu. Kalau gitu saya pilih. Karena berarti dia memang orang yang cocok dengan target saya. Kemudian ada lagi digital marketing strategis, job title. Kalau interest kan masih terlalu luas mungkin ya. Tapi kalau yang job title berarti kan pekerjaannya di bidang itu. Online advertising mungkin interest. Ini ada social media marketing manager. Saya pilih dulu. Di angka 2.700.000 masih sangat bagus. Masih sangat-sangat bagus. Online marketing strategis. Mungkin head of marketing juga gitu ya. Layanan Goa Media kebetulan Whatsify itu untuk WhatsApp marketing. Oke, masih 2.700.000 masih bagus. Oke. Turun ya. Nah, ingat kalau Anda membuat core audience di dalam adset, perhatikan untuk selalu save this audience. Selalu save. Jadi saya akan beri nama seperti biasa ya, saya pasti depannya audience, digital marketing. Kali ini saya beri keterangan lengkap karena dia lengkap sekali. Saya klik save. Sekarang dia akan muncul di save audience. Oke, selamat, Anda sudah membuat core audience pertama Anda secara resmi di dalam Facebook Ads. Jadi dalam Facebook Audience Insight itu tujuannya hanya untuk riset sebenarnya. Kini Anda sudah bisa membangun core audience langsung di dalam adset. Dan kalau dalam adset, tadi kita sudah lihat, kita punya tools yang sangat keren namanya suggestion. Kini, Anda akan buat new audience lagi. Kenapa? Karena kita akan belajar satu tools lagi yang sangat bagus di dalam adset audience, yaitu browse. Kita akan coba ya. Oke, sekarang bayangkan saya mau menjual suatu produk yang mahal. Saya mau menjual properti atau suatu layanan eksklusif atau restoran bintang 5. Target saya adalah orang-orang kaya. Sebut saja ada di kota Surabaya dan sekitar ya. Banyak orang kaya lah, Crazy Rich Surabaya di sana. Jadi, Anda lakukan adalah kita ke location. Anda pilih Surabaya begitu. Tapi karena target Anda orang kaya, Anda tidak perlu membuat dia jadi kecil. Di sekitar Surabaya juga banyak orang kaya kan. Jadi saya biarkan aja 25 mil. 25 mil itu kali 1,5 berarti sekitar 37 km sampai 40 km. Saya rasa lumayan untuk radius segitu ya. Oke. Saya pilih Surabaya. Kalau misalnya Anda saya pengen yang lebih kaya lagi. Tapi Anda perhatikan, kalau terlalu jauh, orang mungkin tidak mau datang ke tempat Anda. Kalau misalnya layanan Anda adalah konsultasi one-on-one gitu ya, atau memang produk Anda misalnya properti sangat mahal. Tapi kalau layanan Anda memang bisa dijual secara online, secara remote, Anda bisa targetnya wilayahnya lebih luas. Nah, sekarang saya anggap saja target saya hasil dari analisis target audience ideal saya adalah orang kaya di Surabaya. Definisi orang kaya apa? Pokoknya orang kaya banget. Karena yang saya mau jual mahal. Oke, pilih Surabaya 25 mil. Mau lebih luas silahkan. Itu dulu. Kita di sini punya angka berarti 5.900.000. Oke, kita akan mengerucutkan dia. Kalau dia orang kaya dan dia mau mengeluarkan uang, saya rasa dia usianya pasti tidak terlalu muda. Saya rasa orang punya keputusan independen finansial itu ketika di usianya udah 22 tahun ke atas. Asumsi saya, dia sudah punya pekerjaan atau lagi bangun startup dan sudah lulus kuliah. Kalau dia seandainya kuliah, oke. Orang kalau sudah terlalu tua, dia banyak pertimbangan ketika membuat keputusan finansial. Karena ini mahal, saya mungkin target saya usianya sampai 44. Jadi 24 sampai 44, 20 tahun. Kita punya 3.800.000 orang kini. Ini masih terlalu besar.
Masih terlalu besar. Idealnya 1-2 juta itu bagus. Selalu di angka situ bagus. Oke. Orang kaya kan? Saya tidak akan pakai suggestion. Saya ingin tulis satu hal dulu yang membedakan orang kaya dengan tidak. Contoh, dia tertarik dengan brand mewah, ya. Tapi harus disesuaikan dengan hasil target audience ideal kita. Contoh, saya jualan properti. Berarti dia akan tertarik dengan brand-brand besar, developer besar. Kita target kompetitor kita. Nah, di sini, kalau Anda properti, target kompetitor Anda. Anda jual apapun, jual jam tangan mahal, gitu ya, jam tangan eksklusif, exquisite, luxurious, target langsung nama mereknya. Oke? Contoh, di sini saya jualan properti. Maka mungkin saya punya pesaing besar, Agung Podomoro, targetnya mungkin Sumarekon. Coba Anda ketik, apakah ada Sumarekon? Saya tidak tahu, tidak ada. Berarti interestnya tidak ditangkap oleh algoritma Instagram. Agung juga tidak ada. Misal, dia tertarik dengan tinggal di hotel mewah. Saya tulis Hilton. Lihat ya. Saya akan cari Hilton Hotel and Resort. Oke, dia punya interest di sana. Anda lihat, kini angkanya jadi cuma 12.000. Kecil sekali. Tetapi, tunggu dulu. Kan belum selesai, baru Hilton. Dia kelihatannya tertarik dengan brand seperti Rolex. Ya, kita lihat. Oke, dia tertarik dengan Rolex. Kita lihat angkanya 190.000. Oke. Dia tertarik dengan Hilton, dia tertarik dengan Rolex. Saya nggak tahu. Ada juga brand besar seperti Tiger, gitu ya. Anda coba cari. Oke, saya akan cari di sini Tiger ya. Anda bisa lihat di sini selalu ada keterangan gitu ya. Kalau Anda pilih Tiger, itu berarti orang-orang tertarik dengan Tiger. Oke. Anda pilih tidak banyak berubah, 200.000. Cukup bagus ya, cukup bagus. Sekali lagi ini core audience kan. Kita target kita orang-orang kaya. Orang kaya tidak lengkap tanpa kita tahu dia pakai apa. Tadi baru Rolex, baru Hilton, baru Tiger. Pakai apa sih dia? Nah, misalnya dia pakai kacamata mewah Ray-Ban misalnya. Anda cari Ray-Ban. Kali ini saya tidak lagi membahas tentang perlengkapan fashion, tapi gadget. Contoh, iOS. Ketik iOS. Kita akan lihat, kebetulan kalau Anda perhatikan, iOS yang ada di sini, semuanya adalah interest iOS. Saya nggak mau interest iOS. Kalau dia adalah operating system mobile, ingat, Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, semuanya melakukan logging. Logging itu melakukan pencatatan terhadap Anda ketika mengakses lewat device. Jadi, saya tidak akan mencari iOS atau iPhone dari interest, tapi saya menargetkan orang-orang yang sudah pasti ketika mengakses Facebook atau Instagram, mereka menggunakan iOS. Bagaimana caranya? Anda pilih di Browse. Di Browse ada 3 kategori besar yang Anda bisa pilih. Demographic, interest, behavior. Dan jujur saya juga nggak hafal ya, iOS ada di mana. Misalnya saya pilih demographic. Financial education bukan ini yang saya cari. Interest, interest berarti cuma interest aja, dia tertarik kan. Behavior. Digital activities. Nah, di sini ada mobile device user. Oke, coba kita lihat Android. Nah, ini. All mobile device by operating system, Facebook Access, Apple iOS saya pilih. Orang kaya kan? Jadi 260.000. Jadi tadi sudah angkanya 200.000, naik lagi sekarang. Orang kaya? Bisa. Nah, itu dari operating system. Masih kurang. Kini saya ingin menargetkan ketika Facebook dengan algoritmanya dia berusaha menebak penghasilan seseorang. Bisa gitu? Bisa. Sangat bisa. Anda jangan kaget. Ini dahsyatnya Anda tidak pakai Facebook Audience Insight ya. Anda langsung bekerja di sini. Lebih capek memang. Kita akan pilih penghasilan itu masuk apa? Demografik. Oke, kita lihat finansial. Di sini ada pilihan income. Nah, perhatikan. Dia tidak memberikan kita spesifik nominal berapa gaji. Tapi dia akan memberikan apakah orang-orang ini termasuk top sekian persen dari GDP. GDP itu gini. Kalau ada orang penghasilannya, anggaplah sebulan itu 100 juta. Ternyata dia ada di 10% paling kaya. Kira-kira itu maksudnya. Top 10%, top 10-25%. Nah, jadi tracking yang dilakukan adalah tracking terhadap data
real dari sebuah negara. Misalnya Anda merasa bahwa sampai 25% itu target saya. Jadi kalau 20% berarti adalah 25% orang paling kaya di dalam kode zip yang di tracking oleh Facebook. Nah, berarti saya akan pilih top 10 sampai 25%. Kita lihat angkanya. Seperti apa ya. Kita udah masukkan di sini, sudah keluar top 10. Tidak berubah banyak ya. Jadi mungkin kemungkinan besar orang-orang yang memang punya penghasilan tinggi itu dia sudah termasuk orang-orang yang akses Apple iOS atau yang sudah tertarik dengan Hilton atau Rolex. Kalau memang Anda produknya mewah. Makanya ketika bangun target audiens ideal itu sangat penting. Jangan anggap remeh. Siapa target audiens ideal Anda? Asumsi kan bisa salah. Tapi asumsi tidak akan pernah Anda tahu salah atau tidak kalau Anda tidak pernah uji coba. Makanya masukkan ke dalam iklan, dalam detail targeting. Kalau tidak ada hasilnya, berarti memang nggak cocok. Anda harus mulai melakukan modifikasi. Oke, targetnya orang kaya. iOS top 10-25% cukup. Saya tidak akan menambah lagi. Orang kaya, apalagi BMW, ya mungkin Ferrari. Yang belum ada di sini adalah mobil gitu ya. BMW. Saya cari BMW aja. Apakah ada di sini? Interest BMW. Oke, saya akan pilih interest BMW. Oke, dan berikutnya, lanjut. Anda sudah melihat interest, demographic, behavior. Ada satu lagi, job title. Dia manajer ke atas, harusnya penghasilannya besar. Ketik manajer. Kita lihat apa yang keluar di sini. Interest, Anda tulis ke bawah terus, sampai Anda menemukan job title. Nah, begitu Anda tidak menemukan yang diinginkan, berarti Anda jangan menggunakan fasilitas yang ada di pencarian ini, tapi Anda kembali ke browse. Caranya bagaimana? Anda cari di demographic. Pertama, Anda mencari yang bagian work, lalu Anda mencari job titles. Kali ini kita hanya mencari job titles. Misalnya Anda mencari pekerjaan manajer gitu ya. Nah, kalau Anda cuma mencari manajer biasa, hasilnya seperti ini. Jadi dia mencari manajer yang ada di kata depan. Jadi Anda akan kesusahan untuk mendapatkan yang Anda inginkan. Anda tulis satu-satu aja pekerjaan manajer apa yang paling banyak uangnya. Misal, kalau kelihatannya ya, itu sales manager paling banyak uangnya. Mungkin ada nih sales team manager, pilih aja sales team manager. Pekerjaan mungkin tidak banyak berubah. Oh, jadi banyak ya, penambahannya sampai sangat tinggi. Kalau marketing manager, apakah ada? Kita cari. Oke, ada marketing manager, oke lah, marketing communication manager. Kelihatannya juga perusahaannya gajinya besar. Kali ini saya mencari human capital director, misalnya gitu ya. Pekerjaannya, apakah ada? Tidak ada. Human capital juga tidak ada. Human resource, dia juga tidak ada. Oke, jadi Anda bisa memilih ini. Nah, setelah saya lihat Internet Sales Manager mungkin terlalu besar ya, saya akan hilang yang paling oke. Internet Sales Manager saya akan hilangkan. Dia kenaikannya jauh sekali. Yang sales team kayak 810.000 ya, berarti BMW ini nih yang nggak besar ya. BMW. Mungkin banyak orang yang tertarik dengan BMW ya. Saya akan hilangkan BMW, turunnya jadi berapa? Jadi 200.000. Nah, di sini adalah Anda strategi. Anda mau mengakses cuma 200.000 juga oke. Juga oke, tidak ada masalah. Tapi brand yang terkenal dan cukup mainstream seperti BMW, itu banyak orang yang tertarik. Tapi mereka sebenarnya juga tidak punya uang. Jadi, kalau Anda menambahkan BMW, ternyata dari 200.000 dia naik ke 800.000, which is lebih dekat dengan 1 juta. Tapi sebagai seorang bisnismen, Anda harus pakai intuisi juga. Apakah ini baik? Sedangkan 260.000 yang Anda, dia sudah pasti bagus, sangat bagus. Ketertarikan dengan Rolex dan Tiger, tidak semua orang Indonesia yang punya duit pun tertarik dengan brand-brand itu kan. Nah, jadi semua kembali kepada Anda. Nah, kalau bagi saya, ini adalah iklan yang adalah iklan core audience, iklannya F1. Makanya saya akan memilih tetap BMW saya masukkan. Nah, oke ya. Jadi saya akan tetap memasukkan BMW di situ. Saya ingin pastikan, banyak sekali ya. Saya akan pilih BMW di situ. Oke. Saya punya 810.000 orang. Kita lihat nanti yang terjadi seperti apa. Nah, include people who match ini semua Anda pilih. Sudah, saya rasa. Anda bisa exclude people, orang-orang yang Anda tidak mau. Contoh,
Tadi saya pengen pokoknya orang kaya ya. Maka yang saya lakukan adalah who match. Nah, saya ingin mencari orang-orang yang mungkin saya rasa dia tidak akan tertarik dengan produk saya. Misalnya, misalnya nih ya, dia cuma lulusan, sebenarnya memang ini salah. Banyak orang kaya juga tidak lulus sekolah juga banyak ya. Cuma kan saya pengen tertarget. Anda bisa menguranginya. Contoh gini, menurut saya kalau seseorang itu di grade school, high school, ya, high school, saya rasa dia tidak capable untuk tertarik dengan produk saya dan memang tidak banyak berubah. Karena pasti di interest ini bukan interest anak-anak SMA. Jadi Anda sudah paham ya. Nah, Anda harus perlu mengeksklud kalau target Anda sudah yakin sangat spesifik. Kalau saya pengen orang yang sangat kaya gitu, orang-orang kaya ya. Berarti saya ingin bisa mengeksklud orang-orang yang saya rasa tidak akan tertarik gitu ya dengan produk saya. Saya nggak tahu. Saya mungkin ingin mengeksklud orang-orang yang bekerja misalnya di bidang, misalnya aja nih ya, saya ingin mengeksklud orang-orang yang bekerja di bidang education and libraries. Dan kita lihat apakah turun, tidak banyak juga. Oke, education and libraries saya hilangkan. Ya, saya beranggapan banyak orang kaya juga bekerja di bidang ini, tetapi mungkin mereka tidak tertarik dengan produk saya, misalnya. Ya, berarti penilaian ini banyak juga yang bisa dikatakan semi-semi prejudice. Prejudice itu berarti praduga. Anda memiliki praduga atau memiliki prasangka terhadap seseorang. Faktanya iya. Karena itu ada psikologis di dalam ilmu marketing. Anda harus punya praduga. Anda harus punya prejudice. Oke? Baik, kita sekarang lanjutkan. Kalau Anda sudah punya yang baru seperti ini, jangan lupa di-save lagi. Ya, nah setelah Anda save, aman, Anda udah simpan, kini Anda turun ke bawah. Di bagian bawah ini kita akan belajar tentang placement. Placement itu penempatan iklan. Iklannya akan ditaruh atau ditampilkan di mana saja.